Go. Bismillahirrahmanirrahim. Konten-konten yang tersedia di Zojahidin Cakrawala Cemerlang adalah dimaksudkan untuk membantai syubhat dan fitnah dari kufar laknatullah penghujat, dan insya Allah menjadi amunisi untuk ikhwan fillah yang menikmati channel-channel kami, dan juga sebagai jalan kebenaran untuk kalian para Tritunggal cabang Melayu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan selalu senantiasa menantikan konten-konten dari ZCC terutama, dan di siang hari ini tanpa berpanjang lebar kita akan membahas salah satu yang kita kecolongan, yaitu mengenai para penghujat-penghujat Islam tentunya. Yang dimana karena kita tertutup oleh euforia ditangkapnya Kosman MKC ini, si badut Tritums, ternyata di belakang-belakang sana banyak yang tertutup penghujatan-penhujatannya oleh kasus si Kosman ini. Salah satunya yang akan kita angkat hari ini adalah channelnya Fatimah Sedekah. Fatimah Sedekah tentunya ikhwan fillah. Nah, perhatikan ya ikhwan fillah sekalian dan juga kalian Tritums, pahami perbedaan antara menghujat dan menyampaikan fakta. Sekarang kita akan memberikan contoh yang mana itu yang menghujat. Dan ternyata sangat-sangat tumpah ruah sekali di channelnya si Tritums Fatimah Sedekah ini. Perhatikan di sini Ivan Fillah ya. Kita akan membuka ini dan kita akan sekaligus mengcounter dan sekaligus mengedukasi mereka. Dan insya Allah untuk Tritums yang objektif, semoga ini menjadi jalan hidayah kalian. Penghujatan ditabok balik oleh fakta. Dan tidak lupa juga kita di sini sangat-sangat serius untuk memperkenalkan Fatimah Sedekah ini terhadap halayak ramai, dan semoga sampai kepada pihak berwajib tentunya supaya dikaji isi konten-konten dari Fatimah Sedekah tersebut. Perhatikan di channel-channel ini Gurunda Zuma live, Ustadz Sugi di channelnya Salam Akal Sehat live, Kandayonat pun live, dan Unirifa nanti akan susulan karena ada kendala teknis. Terus jangan lupa juga ya ZCC channel live juga di sana, subscribe terus. Kemudian ada Mu'alafah Sifana channel juga live, lalu ada Sakuragi channel, dan banyak lagi yang terafiliasi dengan ZCC. So stay tune, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Jadi begini ikhwan fillah semua ya. Pertama tentunya share screen seperti biasa. Kita share screen dulu. Nah, jadi channelnya ini ada di sini ya. Yang ngangkat ini adalah channel The Pastor dengan komen 1.600. Dengan komen 1.600. Ya. Ini komen 1.600 The Pastor, dia mengangkat dengan topik apa ya? Fatimah Sakdia dan Fadilah Hatun, Hafiz maksudnya, membuka hadis terlarang. Hadis terlarang katanya. Hadis terlarang. Seakan-akan dapat hadis ini di tempatnya Tritums. Padahal belinya di toko-toko muslim juga kan. Kocak mereka ini, sangat lawak sekali. Nah, ini nanti di dalamnya ada channelnya Fatimah langsung yang ini. Jangan dihapus ya, jangan dihapus. Fatimah jangan dihapus, dan lo channel The Pastor jangan dihapus juga. Karena ini sangat-sangat memudahkan kami untuk menelusuri betapa kasihnya kalian terhadap agama di sekitar kalian. Sekarang kita akan mulai saja. Kita sudah merangkum menit-menit berapa penghujatan itu terjadi, dan ini hanya sebagian. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, di channel aslinya itu ada 4 jam, sehingga lebih banyak lagi penghujatan yang terjadi. Tapi yang kita ambil adalah yang langsung membawa data dan kemudian ditafsirkan sendiri oleh para Tritums ini. Kita akan mulai di menit 8.26 ya, itu penghujatan pertama yang terjadi. 8.26. Nah, di menit 8.26 ini Ivan Fillah yang dibahas adalah hadis mengenai arah pipis yang disunahkan, bukan diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tidak boleh menghadap kiblat dalam pipis itu, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu ada uzurnya, bagaimana boleh dan tidak bolehnya. Dan di sini kita akan menjelaskan. Kita perhatikan dulu apa yang dibahas oleh mereka. Sebentar, ini mau dinyalain dulu di audionya. Woi, audio keluar dong. 7.26.
Nah, ini hadisnya hadis Bukhari nomor 142 di hadis.net Ivan Villa, hadis.net. Silakan cek ke sana dan kita dengarkan apa yang mereka curhatkan. Hanya mereka nyontoh, misalnya Rasul apa panjangkan jenggot, kan ada kan hadisnya. Tapi terus ini pakai Bu, celah. satu ini aja belum beres nih Bu. Sebentar. Soalnya begini, katanya Abdullah bin Umar lalu berkata, pada suatu hari aku pernah naik atap rumah milik kami. Ini ceritanya orang ngintip ya. Lalu aku melihat Rasulullah. Masya Allah. Ini dia si Abdullah bin Umar ini lagi ngintip gitu. Dia naik. Lihat, perhatikan, dia menambahkan, menyelipkan kata ngintip di situ. Ngintip di atas rumah ya kan. Terus dia melihat Rasulullah tuh lagi buang hajat, lagi gitu ya, menghadap Baitul Maqdis malahan Bu, ya kan? Antara dua dinding. Coba bayangin Bu, menghadap Baitul Maqdis, terus di antara dua dinding. Keburu cepirit. Keburu cepirit. Ya. Orang nganggo kompas, orang nganggo apa, barat timure pundi, wetan kulon ya. pundi. Maaf ya teman-teman, maksudnya begini loh. Sebenarnya hadis ini gunanya untuk apa sih ya? Katanya kita kasih Al-Quran, bilang malah lari ke hadis, ya kan? Terus dikasih hadis, katanya nggak usah percaya hadis, percaya aja sama Al-Quran. Ya udah kita lari ke Al-Quran, katanya nggak percaya sama Al-Quran tapi harus percaya sama tafsir, gitu kan? Sama tafsirnya katanya daripada kalimat dalam Qurannya gitu kan? Jadi kadang-kadang saya bingung, oh ternyata ini yang mereka bikin males mau ngebahas ya. Ya aku nggak bisa ngebayang Bu. Jadi katanya larangan pipis aja kita nggak boleh menghadap ke Baitul Maqdis. Ya Terus kan? kalau pipis ada Bu, coba Ibu cari kalau pipis nggak boleh berdiri kalau laki-laki. Ada itu hadis. Lah lihat ya, perhatiin di situ hadis itu buat apa? Terus kenapa umat Muslim males lihat hadis katanya? Karena ada sesuatu yang lucu-lucu di dalamnya. Nah ini Asatidz Fillah, hamba mohon izin sejenak karena hamba akan menjelaskan mengenai hadis tersebut. Lihat ini, perhatiin Tritung, tab gua banyak banget, ini ada 112 tab ya. Perhatiin di sini. Loh. Kok ke sini? Nah, bentar. Ini akan dibuka di sebentar. Nah, di sini ya, itu hadisnya hadis Bukhari nomor 142. Perhatikan di sini, Ivan Villa. Nah, ini hadisnya langsung ketemu. Salahnya Tritung sebegini, dia kalau main data, yang membiasakan mereka itu adalah dalilnya satu, penjelasannya pakai asumsi mia, pakai cara-cara orasinya Yunani. Ini yang bikin mereka blunder gitu. Padahal kalau kita tengok, ini ada hadis ini ya tinggal dibuka aja. Kenapa nggak kalian buka, Tritung? Kenapa nggak kalian buka ini? Terus kenapa nggak kalian pakai ininya? Kenapa nggak kalian main di sini? Ini kan ada babnya, kitab wudu. Terus kan ini ada penomorannya yang bisa kalian pilih ke belakang berapa, ke 140 ke 141, 139 atau enggak ke 143, 144, 145. Itu nanti akan ada korelasinya interlinearnya yang menjelaskan. Contoh nih ya, Tritung, contoh nih, terutama lu Fatimah Sedekah. Perhatiin di sini. Jika salah seorang dari kalian duduk untuk memenuhi hajatnya, maka janganlah dia menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Sekarang kiblatnya Muslim ini Baitul Maqdis atau Masjidil Haram, gua tanya. Gua tanya Tritung, Baitul Maqdis atau Masjidil Haram? Kan Masjidil Haram bukan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan itu punyanya Israel, yang dalam bahasa Hebrew-nya Beit Hamikdash. Kan gitu ya? Gitu loh Tritung. Jadi jangan inilah, jangan keterbelakangan mengenai kiblatnya Islam. Kita udah mengajari kalian ini dari tahun 90-an dan masih dipakai-pakai aja. Padahal nenek moyang kalian udah terkapar-kapar kalau dialog mengenai kiblat gitu. Yahudi Muslim punya kiblat lah, kalian ini menghadap proyektor. Coba, ayo mau apa? Kalau misalnya kalian menghadap ke langit itu kan nggak boleh juga sama Tuhan kalian. Tuhan Israel yang tidak mengakui bangsa-bangsa di Nusantara. Contohnya kayak kalian inilah. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Nah ini nanti di sini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami kencing menghadap kiblat, namun setahun menjelang wafatnya beliau kencing menghadap kiblat. Nah ini juga sering dipakai ditafsirkan. Wah ini Rasulullah kok pelintan gitu. Padahal nggak gitu. Karena kalau misalnya kita buka lagi di sini, perhatiin. Nah ini
Saya pernah melihat Ibnu Umar menderumkan untanya menghadap kiblat, lalu dia duduk membuang air kecil dalam keadaan menghadap kiblat maksudnya. Lalu saya bertanya, wahai Abu Abdurrahman, bukankah hal ini telah dilarang? Dia menjawab, benar. Perhatiin di sini Tritungs, perhatiin di sini, perhatiin cara Islam menggunakan dalil-dalil yang ada. Benar. Akan tetapi hal itu dilarang jika dilakukan di tempat terbuka. Apabila antara dirimu dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka itu tidaklah mengapa. Jadi kalau misalnya tempat terbuka, lu nggak boleh menghadap kiblat. Tapi kalau tetap tertutup, itu ya lu boleh-boleh aja, sah-sah aja. Inilah kenapa disebut sunnah. Inilah menjelaskan di hadis Bukhari 142. Lihat ya. Menghadap Baitul Maqdis di antara dua dinding. Buar, meledak lu. Yang berarti ini tidak langsung terbuka tempatnya. Tapi antara dua dinding. Nah, nanti penjelasannya ada di hadis yang ini. Gitu loh, Tritung. Nih. Ada yang menentumi, maka tidaklah mengapa. Ini Ibnu Umar, salah seorang sahabat, di hadis Abu Daud nomor 10. Lu mau apa sekarang? Lu mau apa sekarang, Tritung? Baru satu nih penghujatan yang langsung terkapar di depan. Belum nanti yang lainnya kita bahas lagi. Coba-coba kalian. Tafadol asatidz, siapa yang akan memberikan penjelasan selanjutnya? Satsuki, Burunda? Iya. Anda? Tafadol. Oke, saya sedikit. Beri, Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keberadaan kita ya di dalam dunia debat ini sebenarnya bukan tanpa alasan gitu loh. Apa yang menarik umat Islam itu sampai terjun ke dunia debat, membahas tentang dua sisi agama. Kalau umat Islam itu bukan karena kebencian, bukan, tapi semata-mata menjalankan apa yang menjadi amanat langit kepada umat Islam itu sendiri. Sebagai pembawa berita peringatan. Jadi kita hanya memberi peringatan. Apapun kemudian yang muncul di permukaan, kita hanya memberi peringatan. Jadi kita menjadi debaters ini karena muncul orang-orang yang memelintir ajaran umat Islam. Maka kita hadir untuk memberi peringatan. Kita nggak ada urusan. Al-Quran itu sudah final. Apa yang di dalam Al-Quran itu mencakup keseluruhan aspek di dalam kehidupan manusia. Jadi buat apa coba? Kita ingin mengajarkan sesuatu kebenaran kepada orang lain, sementara orang lain itu sudah benar, itu namanya kurang kerjaan. Yang menjadi permasalahan sekarang, kemudian kita terjun di dunia debat itu adalah lahirnya sekelompok orang yang senantiasa memiliki misi membuat orang yang punya agama pindah agama lain. Atau orang yang berhasil pindah agama kemudian mengajak dan menghujat agama Islam. Itu tujuan kita hadir. Dan itulah penyebabnya kita ada. Jadi bukan serta-merta kita punya lembaga mengkaji kitabnya orang Kristen, kemudian kita tampil untuk menghujat, menghina, merendahkan. Bukan. Tapi keberadaan kita secara spontanitas untuk menjawab segala hujatan dan hinaan mereka terhadap Islam. Ini yang perlu dipahamkan kepada sahabat-sahabat Kristen. Apa unsur penyebab utamanya? Satu, ajaran Kristen itu kalau kita menilai, ya, bagaimana mereka menilai kita, itu sangat menghina umat Islam. Kenapa saya katakan menghina umat Islam? Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Allah inkarnasi menjadi manusia. Ya, manusia melahirkan Allah dalam rupa manusia. Dan banyak hal lagi yang menyakiti hati umat Islam. Sekiranya mereka sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, hal-hal yang dilakukan selama ini tidak perlu terjadi. Perdebatan-perdebatan antara umat Kristen itu nggak perlu ada. Umat Islam nggak pernah sibuk dengan agama orang lain. Lakum
dinukum waliyadin. Itu final. Nggak bisa ditawar-tawar. Akan tetapi, sebagai penyampai amanat dari langit, ketika ada yang menyesatkan, lah kewajiban kami untuk memperingati. Andai saja Theos, Yahweh, atau Hasem, ya, menjelma menjadi manusia, no problem, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mereka mengajarkan Maria melahirkan anak bapak, nggak ada masalah. Maria melahirkan anak Yahweh, nggak masalah. Nah ini, Maria melahirkan anak Allah. Anda bermasalah kemudian dengan umat Islam. Itu yang harus disadari. Kalau teman-teman Kristen itu jujur, mereka menggunakan agama mereka, mereka mengajarkan agama mereka dengan cara-cara yang sesuai dengan asal-usul agama mereka, udah selesai sebenarnya masalah itu. Dan umat Islam kapan-kapannya mau sibuk tentang agama Kristen. Tidak ada urusan. Itu yang pertama. Kedua, umat Islam mana yang mau menyebut kitab sucinya dengan sebutan gospel? Umat Islam mana yang menyebut kitab mereka dengan sebutan Biblos? Tak ada itu. Tapi mereka tanpa malu-malu, tanpa dia menyadari kalau mereka menyakiti hati saudaranya sendiri, mengatakan kitab mereka dengan sebutan Alkitab. Sementara Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Ini yang mereka tidak sadari gitu loh. Sekiranya mereka mengatakan Paulus itu adalah apostolos, ya, kemudian Tuhannya mereka disebut dengan sebutan Theos, lalu kitabnya mereka sebut dengan sebutan Biblos. Ngapain kita ngurusin itu? Layaknya kita nggak pernah ngurusin sahabat dari Hindu, dari Buddha dan agama lain. Tapi yang satu ini memang sudah terlalu kelewatan gitu loh. Nah, celakanya lagi, orang-orang yang kemudian murtad itu merasa sehebat kembali menyerang Islam. Padahal sejatinya, kalau Anda menemukan kebenaran, Tuhan Anda yang berupa manusia datang kepada Anda, sampai Anda dituntun untuk mendapatkan keselamatan. Ajarkanlah keselamatan yang seperti apa yang ingin Anda sampaikan. Dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu. Dengan menggunakan prinsip yang berdasar terhadap pengajaran kitab Anda. Jangan malah balik menyerang secara membabi buta dan menyakitkan hati umat Islam. Kalau kami mengatakan bahwa Tuhan kalian itu ketakutan, keringatnya seperti bintik-bintik darah, salah enggak? Tidak. Di kitab Anda ada tertulis. Tapi kalau Anda mengatakan Rasulullah SAW buang hajat, kemudian hajatnya dioles ke dinding, wah, ini bukan tabiat orang benar ini. Dari situ aja Anda sudah keliru gitu loh. Perlu Anda pahami, ya, sahabat-sahabat Kristen sana perlu pahami. Hadits sebagai sumber kedua dalam hierarki hukum Islam, ya, yang adalah merupakan sunnah atau pernyataan-pernyataan Rasulullah, itu menjadi sangat diperlukan dalam memahami Quran secara baik. Ya. Begitu juga di antara salah satu fungsi hadits itu adalah menjelaskan hal-hal yang ternyata belum disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Jadi ketika sahabat ini membawa sebuah hadits, perlu memahami dulu apakah kedudukan hadits ini sesuai dengan kitabnya umat Islam. Atau kedudukan hadits ini itu adalah merupakan sebuah informasi yang tidak akurat. Karena menyerang Islam dengan menggunakan hadits kudu hati-hati. Karena hadits itu terbagi-bagi. Gitu loh. Sama misalnya ketika saya mengatakan Yesus pernah menyebut non-Yahudi dengan sebutan anjing. Anda nggak bisa meragukan itu. Karena tidak ada disiplin ilmu yang digunakan selain pemahaman yang muncul kemudian dalam otak kita bahwa itu tertuang di dalam buku yang Anda imani sebagai kitab suci. Tidak patut memberikan makanan terhadap anjing. Ada tertulis dan itu diimani
itu perkataan Yesus. Jadi tidak perlu ada lagi kaidah-kaidah ilmu yang dipelajari sekaitan dengan ilmu hadits. Kalau di hadits, ketika Anda mengatakan bahwa ada yang mengatakan ketika Rasulullah SAW itu buang hajat, kemudian hajatnya itu digosok-gosokin di tembok, lalu ada yang ngintip dia lagi buang hajat, lalu Anda tertawakan. Nah, giliran kita nyerang, Anda tersakiti, padahal Anda yang menyerang kita lebih dulu, kan gitu. Nah, sekarang ketika ada yang seperti itu, maka kami umat Islam itu akan bertanya kepada Anda, konteks historisnya, informasi yang Anda katakan itu apa? Sosiologisnya apa? Antropologisnya apa? Belum lagi kalau kita masuk ke dalam kaidah-kaidah ilmu hadits. Apakah sudah berkesesuaian dengan kaidah-kaidah hadis yang dijadikan sebagai acuan umat Islam untuk menerima kebenaran informasi itu, gitu loh. Karena ini yang tidak dipahami oleh sahabat-sahabat Kristen. Bagaimana kemudian umat Islam itu menerima sebuah pemberitaan, meskipun disebut hadits, itu tidak serta-merta diimani, tidak serta-merta dipercaya, tidak serta-merta diyakini bahwa itu betul-betul adalah pernyataan dari Rasulullah Muhammad SAW. Mereka nggak ngerti hadits, gitu loh. Sama yang tadi, ketika saya mengatakan, Yesus mengatakan orang non-Yahudi itu anjing. Nah, kaidah-kaidah yang kemudian dipakai, kalau meragukan itu, tanya, apa asbabul wurudnya? Apa penyebabnya Yesus mengatakan itu? Siapa yang mendengarkan dia mengatakan itu? Lalu kemudian orang lain yang menyatakan pernyataan sama dengan dinyatakan Lukas tentang Yesus menyebut orang lain itu ya apa sebagai anjing, itu siapa aja? Lalu kemudian pembawa berita itu nyampe enggak pada generasi yang ada pada saat itu, generasi selanjutnya, kemudian ke generasi selanjutnya, kemudian ke generasi selanjutnya, nyambung tidak dia? Nah, itu diperlukan, tapi ternyata di dalam kaidah memahami gospel itu tidak ada. Berbanding terbalik dengan Al-Quran, dengan hadits. Jadi ketika Anda menertawakan, ada orang yang buta hadits, yang kemudian menerangkan bahwa di dalam hadis Islam, ya, hadis Islam katanya, itu ada tertulis begini, Rasulullah menghadap kiblat, kemudian kotorannya itu digosokkan ke tembok, kata dia. Kemudian ada juga yang mengintip. Nah, ini Anda dapat ilmu dari mana? Kaidah ilmu hadits apa yang Anda punya? Anda menelaah pemberitaan itu dengan cara apa? Sangat boleh jadi ketika saya menulis hari ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Ma'ruf kepada Ubain bin Ka'af, lalu bertemu dengan Al-As bin Wa'il. Beliau berkata, saya melihat Rasulullah Muhammad SAW berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, jika engkau ingin harum sepanjang hari, mandilah dengan menggunakan sabun Lifebuoy. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang bahlul, orang tolol yang tidak ngerti tentang ilmu hadits akan teriak-teriak, tepuk tangan, jingkrak-jingkrak. Oh, ternyata pernah di dalam Islam itu Rasulnya mengatakan bahwa itu ternyata dari zaman 1400 tahun lalu sudah ada sabun Lifebuoy. Karena ada tulisan bertulis hadis riwayat Bukhari, karya Bukhari yang menerangkan itu. Entah dari mana asalnya, siapa perawihnya, siapa matanya, apa sanadnya, dan seterusnya. EGP, yang penting ada tertulis hadis riwayat Bukhari. 50 tahun kemudian apa yang saya tulis ini, oleh orang-orang ini, akan mereka percaya bahwa itu pernah disabdakan di dalam Islam oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak punya ilmu. Ini yang menjangkiti sahabat-sahabat Kristen. Ini penyakit yang parah yang mereka idap tapi mereka nggak sadar, gitu loh. Kalau di kitabnya mereka, Yesus mengatakan orang lain itu anjing, bahkan menyatakan ibunya itu sebagai perempuan. Bahkan dia pernah mengatakan semua yang lahir sebelum aku adalah perampok dan pencuri. Berarti termasuk ibunya. Oh, mereka menantang. Oh, tidak. Yang dimaksud di situ, apa dasarnya Anda mengatakan itu? Kaidah ilmu apa yang Anda gunakan untuk menelaah itu? Coba Anda jelaskan. Tidak ada kaidah ilmunya. Oh, yang dia katakan, oh, Anda harus membaca dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Cuma itu aja. Nah, sekarang kalau kita tanya sama mereka yang menertawakan informasi itu, oh, Anda harus belajar dulu ulumul hadits. Anda kudu wajib dulu mengerti apa itu sanad.
mengerti critical sanad dulu. Kalau udah paham baru boleh angkat itu. Karena apapun bisa Anda jadikan hadits. Kalau sudah ada riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, Muslim, oh sudah, Anda telan mentah-mentah. Apakah umat Islam seperti itu? Tidak. Kami sadar bahwa Al-Quran itu sejak pertama kali diwahyukan, pembenci-pembenci Islam sudah berupaya mencari kelemahan Quran, tapi tidak bisa. Nah, pelanjutnya kemudian memahami bahwa tidak ada yang bisa membuat Al-Quran itu tercela. Tidak ada yang bisa membuat Al-Quran itu bisa disisipin dengan hinaan dan celaan. Tidak ada yang bisa menentukan sebuah kaidah tentang sebuah ilmu yang bisa digunakan untuk memproklamirkan bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Tidak ada ilmu dan tidak ada kekuatan untuk melawan itu. Akhirnya apa? Satu-satunya jalan adalah menggunakan tulisan-tulisan yang mereka kenal dengan hadits. Nah ini, Al-Quran nggak bisa ditembus sama mereka. Mereka menggunakan hadits. Muncullah di situ hadits palsu, hadits maudhu, hadits dhaif digunakan oleh mereka untuk menyerang Islam. Membabi buta lagi. Sementara umat Islam itu tidak begitu. Kenapa kemudian kemarin saya menantang seorang akrobator membahas tentang Al-Quran? Ya karena itu tadi, buta Quran tapi menghina Quran. Kalau kita membahas kitab mereka, bukan menghina, meluruskan, menyatakan, menyadarkan mereka bahwa kitab mereka itu seperti ini. Kalau salah terangkan, jangan hanya bisa bilang, jangan cuma baca satu ayat. Baca dari ayat 1 sampai ayat seterusnya. Itu nggak dipakai kaidah-kaidah seperti itu. Kalaupun mau dikatakan kaidah-kaidah seperti itu, apakah ketika Anda ibadah hari Minggu, hari Sabtu, pendeta Anda membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Kan tidak. Dicopot-copotnya itu ayat. Yang membuat Anda senang, yang membuat Anda ikhlas bayar puluhan, itulah yang digunakan. Tapi ayat yang lain, ya, ayat yang luar biasa. Seperti yang tadi malam kita bahas dengan seorang pendeta. Ya, itulah bukti bahwa Islam ini tidak akan goyah dengan hujatan seperti apapun kencangnya. Kenapa kemudian ada laporan-laporan? Karena mencegah terjadinya konflik yang besar. Tapi kalau Anda bercerita tentang Islam, tentang hadis dengan hadis yang benar, dengan kaidah ilmu yang benar, siapa yang mau melaporkan? Yang Anda bicarakan adalah hal yang benar kok. Yang Anda suarakan adalah hal yang benar kok. Tapi masalahnya sekarang, sejauh mana pemahaman Anda mengatakan hal yang Anda sampaikan itu benar? Sementara umat Islam sedunia tidak memahami kitabnya dengan cara itu berdasarkan ilmu. Ada dasar kaidah-kaidahnya. Sementara Anda menolak ayat yang ada dalam kitab Anda dengan serampangan. Karena tidak ada kaidah ilmu. Contoh, ini contoh. Saya ulang lagi contoh. Ketika di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Ditanya, ini perkataan siapa? Perkataan Allah, perkataan Yesus, perkataan siapa? Dia akan mengatakan perkataan Yohanes. Oke, kita sepakat. Berarti ini bukan perkataan Yesus. Berarti ini bukan perkataan Tuhan. Apa jawaban mereka? Oh, ini karena bimbingan Roh Kudus lah yang menjadi sumber. Sebenarnya Yohanes apa Yesus? Dari situ aja mereka sudah kelabakan. Poin kedua, ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, endingnya menjadi manusia di ayat ke-14, pertanyaannya, yang patut mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta nuzul menjadi manusia, pengarang Yohanes atau Yesus? Ayo. Berantakan kemudian kan kalau ditanya kayak begitu. Siapa yang menjadi sumber di sini? Pengarang kitab lo atau Yesus? Kalau dikatakan, oh Yesus, mana dalilnya? Bahwa Yesus itu pencipta yang nuzul menjadi manusia, mana dalilnya? Oh, Yohanes 1 ayat 14. Bukannya itu karangan Yohanes. Bukan Yesus yang mengatakannya. Oh, itu bimbingan Roh Kudus. Berarti Yesus lupa mengajarkan itu. Kalaupun dia mengajarkan itu, bertentangan dengan yang lain. Karena dia mengatakan, bukan anak manusia, bukan manusia. Yang mana yang benar? Nah, inilah makanya, karena ketidakberdayaan sahabat Kristen membela kitab atau ayat-ayat dalam kitabnya, balik arah, mengambil hadits, dihujatnya hadis itu, direndahkannya hadis itu, sampai kepada kitab kuning pun direndahkan. Padahal negara ini kokoh itu atas ajaran kitab kuning di pondok-pondok pesantren yang memperjuangkan Islam negara ini sehingga merdeka.
Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian, sekelumit tentang hadits. Hadits itu adalah kitab yang kudu wajib dipahami dengan betul-betul dipahami. Ada kaidah-kaidah ilmu yang harus diimani, apa yang harus dikuasai untuk mengetahui status hadits itu betul hadits sahih atau dia hanya pemberitaan yang terputus, atau dia adalah karangan-karangan yang kemudian mengatasnamakan hadits. Ya, tiada kemilau seindah sangsil, bisa jadi 5.000 tahun kemudian, 50 tahun kemudian dijadikan hadits oleh penghujat-penghujat Islam. Demikian sementara. Oke, lanjut dulu, Torres. Siap, thank you Guruna, Masya Allah. Itu ya, kalau misalnya kalian, Tritung, pengen ngebahas hadis, pahami dulu ulumul hadisnya. Mustalah hadisnya kalian mesti pahami dulu gitu. Supaya kalian nggak terjerat dengan pidana penistaan. Kan gitu, Tritung. Lah kalau misalnya kami mempelajari kitab kalian pun, kami mempelajari linguistiknya. Setidaknya, paling minimal gitu. Lalu kami mempelajari historikalnya. Makin maksimal lah kita untuk mengetahui dalamannya kitab kalian itu apa, sehingga kalian terasingkan dari keimanan apa yang tertulis di dalam kitab sucinya itu sendiri. Nah berikutnya, Tafadol, siapa? Oh Nurifa, ya silakan. Iya. Jadi gini, terkait tentang pemahaman kita tentang Alkitab itu tidak bisa dikatakan penistaan. Kenapa? Karena pemahaman kita udah banyak yang duluan dari pihak Kristen. Contoh, Ebionit, Arius, Unitarian, itu nggak ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka menempatkan Yesus sebagai apa? Nabi. Nah, jadi kalau mau mengatakan kami umat Islam itu menista karena beda memahami Yesus menurut kitab yang kami baca, yaitu kitab kalian berantas dulu tuh ya orang-orang yang berbeda denom dengan kalian. Nah, si Fatimah Sedekah nih bilang kan katanya tuh Tuhan itu yang mati kan Bapak tuh, ya kan? Nah, kalian Tritunggal clearkan dulu masalah kalian sebelum kalian bilang kami menista agama kalian dengan memahaminya secara berbeda karena kami punya otak, punya akal sehat gitu ya. Kami nggak pakai dogma gereja, ya iya dong. Kami kan nggak pernah masuk gereja, kami kan Muslim. Kami baca kitab buku Tatang Sutarman aja kami baca harus pakai akal sehat nah ya. Nah, jadi Fatimah Sedekah penistaan agama itu adalah ketika kamu menyimpulkan tapi nggak ada seperti itu dipahami oleh orang-orang yang intelektual. Satu, kemudian kamu menyimpulkan asumsimu itu udah penistaan Fatimah ya. Dua, kemudian penistaan selanjutnya adalah menambah-nambahi yang tertulis. Tiga, empat, kemudian kamu terakhir empat, kenapa penistaan? Karena ketika kamu tidak punya ilmu apapun, lalu kamu menyimpulkannya. Nah, baca Al-Fatihah aja lu nggak ngerti ya. Kemarin waktu di Manuk Bulu, giliran disuruh baca Al-Ikhlas, kalau nggak salah lu salah baca, disuruh baca Al-Anas, lu baca apa gitu, berarti lu nggak punya ilmu. Kalau orang tidak berilmu menyimpulkan ajaran orang lain itu disebut dengan penistaan, kecuali lu paham gramatikal bahasa Arab dan lu ngerti ilmu hadis ya. Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz, buat lu juga nih Fadilah Hafiz. Gua minta sama lu Fadilah Hafiz, buktikan kalau lu sarjana adab sastra Arab, karena kemarin gua tanya plural of majesty lu nggak paham, nggak ngerti ya. Nah sekarang gua bukan sarjana bahasa Arab ya Fadilah Hafiz ya. Lu sebagai seorang yang sarjana Arab katanya silakan monggo sebagai orang yang intelektual kuliah akademis, mari kita diskusikan Fadilah Hafiz. Tolong kita diskusi tentang gramatikal bahasa Arab. Tenang aja, saya masih cuma taunya domir, pasti kamu hebat, kamu menang lah Fadilah. Seenggak-enggaknya saya belajar sama kamu ya, sastra Arab itu seperti apa. Kamu ajarkan saya, buktikan bahwa kamu tidak fitnah. Karena kalau seandainya kamu tidak berani menghadapi saya Fadilah Hafiz, H2H, membahas gramatikal bahasa Arab, maka kamu memfitnah. Ya Fadilah Hafiz, saya tunggu kamu Fadilah Hafiz. Mau di channel kamu juga nggak apa-apa. Saya ke sana Fadilah Hafiz ya. Fatimah kan udah tuh. Nah, itu aja sih dari saya. Terima kasih, lanjut. Lanjut debat Triut, lanjut. Ya, silakan Bang Andi, tambahin ya. Terkubur. Oh ya, satu Pak Ade dulu lah. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengomentari masalah hadis itu ya. Yang hadis yang dipermasalahkan oleh para Bani Kunarion, murtadin ini tadi. Sebenarnya itu apa ya? Dia menilai hadis itu berdasarkan kebencian, bukan berdasarkan akal sehat. Padahal kalau kita lihat hadis tersebut sesuai dengan yang diterangkan oleh saudara kita Trion Slayer, ya,
larangan yang dilarang itu kan menghadap Ka'bah gitu loh, bukan menghadap ke Baitul Maqdis. Itu saya setuju ya. Dan yang menjadi larangan itu bila berhadapan langsung tanpa ada sekat antara kita dengan Ka'bah, itu memang dilarang untuk buang hajat menghadap Ka'bah. Tapi kalau ada sekat, ada dinding, nggak masalah. Dan hadis itu tidak ada kepurnoan sedikit pun gitu. Coba kita bandingkan dengan kitab mereka, apakah mereka itu menutup mata? Bagaimana kalau ayat ini kita dibaca oleh seorang gadis? Apa yang ada di otak mereka? Seperti yang tertulis di dalam Ulangan 23 contohnya. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya jangan masuk jamaah Tuhan. Coba ya perempuan-perempuan ini ketika baca ini apa yang terpikir olehnya? Ini mau tidak mau pasti pikirannya ya ke arah sana. Seharusnya kalau memang itu firman Tuhan tidak seperti itu. Ya tidak ada kata-kata jorok atau porno seperti itu. Hanya orang yang otaknya soak yang mengatakan ini tidak porno. Jelas sekali di situ dikatakan orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya tidak boleh memasuki jamaah Tuhan. Hadis itu nggak ada masalah, dibaca siapapun nggak ada masalah hadis itu. Hanya orang yang bodoh yang mengatakan hadis itu menjadi sebuah lelucon. Lucu mana dengan ayat-ayat kitabmu? Kenapa kamu menutup mata terhadap ayat-ayat kitabmu? Bercerita tentang persundalan. Ya, baca apa? Jakarnya seperti jakar keledai. Nafsunya seperti nafsu kuda. Apa yang bisa kita peroleh dari hal-hal semacam itu? Coba bandingkan saja. Kita tidak akan menyerang kalau tidak diserang. Saya tidak akan mengutik-utik Bible kalau mereka tidak utik-utik Bible. Tapi karena mereka setelah utik-utik Bible, tentu saya utik-utik Al-Quran dan hadis, maka sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk counter attack. Ya, kita reaction, kita serang balik. Enak dong kalau nggak kita serang balik. Cuma kita menerangkan tentang hadis-hadis ini. Enak mereka. Ya, tidak diungkap juga kelucuan-kelucuan yang ada dalam kitab mereka. Seperti contoh ayat yang saya baca itu tadi. Belum ayat-ayat porno ratusan jumlahnya di dalam Bible. Coba melek. Ya. Jangan Anda ketika bercermin wajah Anda jelek lalu cermin Anda yang Anda pecahkan. Jangan seperti itu. Kalau mau bercermin yang baik. Ya. Oke, lanjut. Yang lainnya silahkan. Bang Handi beri tafadol. Jazakallah khair, Satsugi. Barakallah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya mereka ini kan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, tapi sok mengerti kan begitu. Ibarat kata baru melihat sampulnya sesuatu dia udah ngerti isinya. Dan mereka berkongko-kongko dalam satu room mengartikan hadis itu, menerjemahkan tidak sesuai maknanya gitu. Mereka sebenarnya ini nggak mengerti apa itu fungsi hadis. Gurunda Juma tadi sudah menjelaskan salah satunya fungsi hadis itu kan ada 4 ya, gitu ya. Itu memperjelas isi Al-Quran gitu ya, menafsirkan isi Al-Quran, memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran gitu ya, mengganti ketentuan terdahulu gitu ya. Jadi mereka ini nggak ngerti apa itu hadis, dari mana sumbernya ya, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran gitu. Jadi seseorang yang tidak mengerti apa-apa tapi mencoba untuk menjelaskan, dijamin itu sepanjang penjelasan pembicaraan pasti semuanya salah. Dan dibalik ini semua, itu cenderung sangat-sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Seperti yang dilakukan MCK baru-baru ini begitu. Sok tahu tentang Al-Quran, kebablasan, akhirnya apa? Mencelakai dirinya sendiri dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, Ikhwan Fillah juga di live chat ya, mohon menahan diri, jangan bereaksi apapun, jangan mengunjungi channel yang seperti itu akan mengundang Anda untuk bertindak emosi nantinya. Serahkan kepada kami di sini, ada Gurunda kita Zulkifli Mabas, ada Ustaz
Sugi, ada Uniripa, ada kita Triunslayer, jadi serahkan kepada kita untuk mereaksi gitu. Mereka ini sebenarnya orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, tapi sok mengerti. Kita sudah beberapa kali meluruskan, tapi tetap mereka dalam pengaruh di bawah kekuatan iblis, karena memang mereka ini adalah orang-orang yang tersesat karena kebenaran selalu diingkari itu gitu ya. Contoh tadi sudah diberikan juga Ustadz Jumba, apa sih yang dimaksud dengan memperjelas isi Al-Quran. Kita bisa kasih contoh ya, bahwa Rasulullah bersabda tidak diterima sholat seseorang itu yang berhadas sampai ia itu ya berwudu. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim begitu. Yang itu diterjemahkan dari surat Al-Maidah ayat 6 gitu ya. Jadi tidak ada hadis itu yang bertentangan dengan Al-Quran, bahkan memperjelas sejelas-jelasnya begitu. Beda dengan Bible gitu. Sistem di Bible seperti apa? Tidak ada sistem menafsirkan Bible itu, tergantung free will seseorang, kemana ini Bible mau di mana gitu ya, mau dibawa kemana gitu loh. Mau dibawa ke Tritunggal ya masuk itu barang, mau dibawa ke Protestan masuk itu barang, mau dibawa ke Katolik ya masuk juga, mau dibawa ke Unitarian masuk juga. Akhirnya apa? Kalau dalam satu ayat di Bible diartikan beribu denom, ya pasti mereka cakar-cakaran gitu loh. Nah lo kok begini? Ya kamu maunya begini. Kenapa? Karena apa? Tidak ada petunjuk teknis dari Yesus bahwa nanti setelah saya tidak ada, kalian tuh artikan seperti ini. Tidak ada SOP-nya untuk itu gitu loh. Bukankah Yesus di dunia ini hanya mengajar 3 tahun lebih dikit? Beliau berpesan sebelum kepergiannya, ya baiklah aku akan pergi gitu ya. Kalian hari ini belum sanggup menerima semua yang akan aku berikan kepada kalian. Ya. Jadi aku akan pergi gitu loh. Nanti akan datang seorang penolong yang lain, itu roh kebenaran begitu. Mana itu yang akan menolong Anda sekarang? Tidak ada yang menolong Anda gitu loh. Ya, yang menolong Anda adalah iblis itu loh yang mempengaruhi, yang merasuk jiwa kalian. Akhirnya timbul kebencian. Padahal kebencian yang Anda benci itu adalah kebenaran yang hakiki, yang bersumber dari Sang Pencipta ini. Kebenaran apa lagi yang Anda dustakan begitu? Nah untuk itu saudara-saudara yang Kristen di luar sana ya, tolonglah kalau nggak mengerti apa-apa, lebih baik Anda itu bertanya. Insya Allah kami di sini siap menjawab itu semua. Kita mengundang ada dialog sehat, tidak menghujat personal, tidak menghujat sesembahan. Kami selalu terbuka, apalagi JCC terbuka untuk Anda. Kita dialog baik-baik. Tapi kenapa selalu undangan ini untuk kita rembukkan dengan baik, kita dialog mencerdaskan umat di luar sana? Kenapa Anda menolak? Dan mengambil kesimpulan sendiri, membuka room sendiri, berkongkong-kongkoria atas ini semua. Pilihan bersentuhan dengan hukum. Kalian mengatakan kalau debat, main lapor. Ini ada apa di balik ini semua begitu? Sekali lagi bahwa Kristen ini, sekali lagi, tidak akan bisa berkembang dengan baik, apalagi di Indonesia, kalau begini cara Anda menyampaikan kepada umat. Sampaikanlah apa adanya. Hilangkan kebohongan itu. Jujurlah mengatakan apa adanya di dalam Bible Anda begitu. Jangan disembunyikan gitu loh. Bahwa di dalam Bible Anda itu ada ayat yang harus 17 tahun ke atas untuk membacanya begitu. Jujur saja begitu. Bahwa tidak ada kata Allah dalam Bible Anda. Hanya adanya Theos, Hasen, Yahweh. Kenapa Anda nggak pakai itu? Tolong juga kepada Lembaga Alkitab Indonesia begitu ya, untuk supaya tidak terlalu bersenggolan ya, kembalilah mempunyai jati diri kayak Kristen begitu. Gantilah, jangan pakai Alkitab, pakailah Bible begitu. Mau warna hitam, mau warna apa gitu. Gantilah itu Rasul, pakailah Apostolos gitu loh. Memang berat, memang susah nanti ibu-ibu nanti bawa Bible itu ke gereja gitu loh. Apalagi nih Apostolos dari LAI. Ya nggak apa-apa, ini kan buat generasi berikutnya begitu. Ya kebenaran yang akan disampaikan dan jati diri yang pasti itu memang sulit untuk diterima orang yang sudah berumur. Tapi target Anda bukan itu. Target Anda lah anak-anak Anda sampai dewasa nanti gitu. Supaya mereka punya jati diri. Bahwa di dalam Bible kami itu semua diadopsi dari Al-Quran. Kenapa? Karena tujuannya memang tunjuk misionaris untuk apa? Berkamuflase agar beda-beda tipis. Belum lagi berbusana, belum lagi yang lain-lain.
Bisa dikala live dia berbusana muslim. Pas ke gap ganti pakaian biasa. Kenapa sih kemarin sayang banget itu MKC itu waktu ke gap itu loh, kenapa nggak pakai busana waktu dia pakai untuk live itu gitu loh. Biar bawa benar-benar ini ya. Ini di channel Bang Adi nggak ada suaranya katanya. Oh nggak ada suara ya? Iya. Mas Roni. Bentar, Mas Roni nggak ada suara. Iya, close dulu Bang Adi. Saya setting ulang. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa kan direkam Mas Sugi juga nggak apa-apa. Jadi itu saja yang penting sekarang adalah kita sebagai Muslim ya, saudara-saudara yang ada di luar sana, mohon menahan diri, gitu ya, memperkuat akidah, dengarkan ceramah-ceramah alim ulama, ustadz kita gitu ya, nggak usah bersenggolan dengan channel-channel yang kayak begini gitu loh. Ini hanya membuat Anda bisa bersalah tingkah, bisa membalas dan jaga sikap kita, karena dalam bermedsos itu kita harus berhati-hati gitu ya. Mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Islam itu indah, sampaikan dengan cara hikmat. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah ya. Jangan menyampaikan sesuatu dengan emosional. Kenapa? Karena kita sudah emosional itu, keilmuan kita menurun dan akibatnya fatal juga buat kita. Jadi kejahatan, fitnahan jangan dibahas dengan fitnah. Kita cerahkan semuanya. Mudah-mudahan di luar sana ikut tercerahkan semua apa yang ada, fenomena yang berkembang di masyarakat. Memang orang yang berdiri dalam minoritas itu selalu ingin menunjukkan aksi, apapun seperti apapun caranya. Aksi mereka itu kadang-kadang tidak diperhitungkan dengan cermat. Apakah ini menyalahi aturan, seperti apa? Artinya adalah mereka asal bicara, asal buat konten, yang penting pure nambah. Resiko belakangan nanti kalau bersentuhan dengan hukum, kita akan berbicara bahwa memang kita minoritas ini selalu tertindas. Ini kan perkataan yang tidak masuk akal. Hukum di Indonesia itu tidak memandang minoritas, berlaku secara keseluruhan, tidak memandang siapa orangnya, golongan dari mana dia, agamanya apa. Yang penting memenuhi dua unsur. Selamat tinggal Anda. Silahkan mengikuti prosedur, jangan baper. Untuk itu sebelum bersentuhan ke sana, lebih baik isi itu kepala dengan ilmu pengetahuan, baca buku. Jadi sebelum membaca, ya sekali lagi, sebelum menafsirkan, membaca kitab orang, lebih baik dipelajari dulu supaya ada ilmunya. Berbeda sama kita kristologi yang sering ada tampil yang Anda dengarkan itu. Kita baca dulu Bible Anda. Kita nggak kurangi, kita nggak nambah. Supaya apa? Kalau hadis lebes misalnya, membaca satu ayat. Dalam Yeskel 23 ayat 1. Yang begitu porno sekali begitu. Saya bacakan lu laporin, mau laporin saja. Saya malah senang kalau dilaporin. Saya akan bacakan di depan hakim. Seperti saya bacakan Amsal 7, 18, 19 begini. Kalau siapa namanya ibu-ibu yang ada ini? Fatima apa siapa namanya? Sekali-kali Fatima dan Fadila. Ya Fatima dan Fadila ini sekali-kali kalau suami Anda keluar kota gitu, kira-kira sore-sore hari pas orang pulang kerja begitu, lu baca nih ayat, kira-kira bunyinya begini nih. Marilah kita menikmati asmara, birahi sampai pagi apabila suami tidak ada di rumah. Bisakah Anda membaca ini sore hari jika ramai di depan rumah Anda? Jadi berpikirlah bahwa di dalam Bible Anda itu ada ayat-ayat yang tidak layak untuk dibicarakan di depan publik. Jangan depan publik, dalam gereja saja ini ayat ogah untuk dibacain. Kenapa? Karena memang sengaja disembunyikan. Untuk apa? Lebih memperkuat Anda bahwa Anda adalah seorang Kristen sejati, pengikut Yesus. Sedangkan di dalam Bible Anda sendiri Yesus itu siapa begitu? Yohanes 17:3 lu baca kan begitu. Terus kemudian lu kombinasi aja Lukas 2 ayat 11 Bunda Maria melahirkan Tuhan begitu. Jadi kalau ada orang Kristen tuh nekat membuktikan Yesus adalah Tuhan, ya berhadapan dengan kita semua di sini gitu loh. Karena sampai detik ini juga Yesus belum Anda bisa buktikan jadi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sendiri kan yang membantah untuk itu semua gitu ya. Sekali lagi saudara-saudara Kristen di luar sana ya, mari menahan diri gitu ya. Lebih baik dakwakan saja yang ada di dalam Bible Anda. Bacakan apa adanya gitu loh. Kalau kira-kira Anda kekurangan speaker untuk digedekkan ke halayak, saya bisa menyumbangkan kepada Anda, tapi dengan catatan. Baca Yeskel, baca Hosea, baca Amsal, dan lain-lain itu gitu loh. Kalau perlu Anda nggak bisa membaca, saya bisa kok berorasi.
saya bacakan gitu loh. Kalau Anda nggak bisa membacanya dengan baik, jangan ajaran kasih saja, kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu loh. Yang lain lu sembunyiin gitu ya. Atau anak kecil Anda dari kecil lu ajarin itu loh, buah sakar kuda dan seterusnya. Ini jangan disembunyikan dong. Ini disembunyikan, mencoba menganalisa hadis, mencoba menganalisa, mengartikan Al-Quran. Bagaimana mungkin Bible Anda sendiri Anda anak ngerti, sok tahu tentang kitab suci orang lain, kan begitu. Ya ini semacam memprovokasi. Jadi sekali lagi teman-teman di luar sana ya, adik-adikku yang tersayang semuanya, sahabat-sahabat semua, jangan terprovokasi, jangan terpancing. Lebih baik menahan diri, serahkan saja kepada negara ini yang mengurus itu semua. Atau serahkan kepada kami Laskar yang terdepan akan mereaksi semua ini ya, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sama gitu loh. Saya rasa Adik Triun cukup dari saya, kebanyakan saya bicara. Terima kasih, saya standby dulu. Makasih. Siap, thank you Bang Handi untuk tausiah kepada Tritung saya supaya paham gitu. Mau dibawa kemana ini penafsiran pemelintiran bahasa-bahasa yang ada dalam kitab suci dan juga hadis-hadis kami ini mau dibawa kemana? Mentongnya kan ke pengadilan kalau kalian. Bang Triun Ya, Slayer, boleh. ini saya baca ayat lengkapnya saja yang dibacakan Bang Andi ya, biar tidak Kasih start. ya. Kita baca dari ayat 13. Lalu dipegangnyalah orang taruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang ku dapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ayo ibu-ibu jangan dibaca di depan teras ya. Bisa gemerutuk para berondong itu nanti itu. Bacain itu di sekolah minggu, bacain seperti kami menjelaskan hadis di tausiah kami. Dibacain itu kayak begitu di sekolah minggu. Gue sebenarnya minta ini ke perempuan-perempuan yang ada di forum itu membaca ayat ini di kala sepi gitu lah. Atau di tengah pasar gitu. Berani nggak ya? Iya, nah ketika penginjilan itu Yesus Tuhan, datanglah kepada kami buah pelir gitu. Nah, Bang itu tuh. Bang Ya, Slayer. lanjut. Ya, Ufi, apa dol? Saya mau menambahkan itu katanya itu cuma peristiwa Bang Slayer. Jadi katanya mereka itu nggak mengajarkan seperti itu. Jadi cuma peristiwa aja dicatat katanya di Bible mereka. Ya, kita nggak mau tahu, mau itu ayat bisa berubah menjadi manusia juga bacain aja itu, bacain. Cuman Kita kalau mau dipikirin peristiwa, kalau kayak yang mau membaca anak kecil gimana ya Bang Slayer ya? Ya, anak kecilnya mungkin langsung dewasa tiba-tiba pengen nikah gitu kan. Oh, di dalam agamanya Yesus di dalam agamanya Yesus 3 tahun lebih sehari itu udah bisa nikah. Kidusin 1 ayat 1, ayo. Ini Mau apa, ada Julius siapa ini tadi ya? Mari kita laporkan semua channel-channel muslim. Laporin aja. Saya baca kitab Anda kok nggak ada menafsir-nafsir. Laporin dengan senang hati seperti yang Jerry, Bang laporin bilang. dong. Saya tunggu laporannya. Ya, tapi jangan Saya Andi Slebes, saya berada di Jakarta, kurang lebih 3 km jaraknya dari Mabes Polri. Lo laporin Andi Slebes TV. Kalau saya membaca ayat Amsal 7, 18-19 tadi, lo laporin gua. Iya, laporin Gua dong. paling suka kalau ditangkap. Saya baca di persidangan nanti. Saya akan baca Bible, saya akan bacakan depan penyidik. Laporin. Iya, kita dialog di pengadilan. Yang kalah bui. Oke. Ini saya dilanjut. Oke. Apa? Ini yang sering kali mereka itu kalau ini laporkan. Oke, yang melaporkan itu siapa? Sebenarnya kami debater sini tidak pernah melaporkan. Hanya menunjukkan nih salahnya kamu ini. Terlepas dari siapa yang melaporkan silahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Tidak pernah ngantuk. Nah itu Maha mengetahui, maha melihat. Oke, yang kedua sebenarnya bukan bodoh Bang Handi, Pak Sugi.
Dia pintar. Kalau bodoh itu bisa diajarin, Bang Handi. Dia saking pintarnya, kebalik lagi, Bang Handi. Begitu. Saya bukan ini soal mengidat. Keduanya atau ketiganya nih, tiga ya tadi, kedua, ketiga. Kalau memang ada hal-hal yang mengenai hukum di Indonesia ini jelas pasal 156 penghinaan terhadap penghinaan agama. Itu jelas untuk semua, setiap orang di situ sebutnya, bukan setiap agama Islam atau setiap Islam, setiap Kristen, nggak ada, setiap orang. Yang melaporkan orang, bukan domba. Itu ya, Bang Fira. Itu aja Bang Andi. Nanti Mbak Sifana tadi, lanjut Mbak Sifana. lebih panjang, ini kan masih panjang, Slayer. Masih. Iya. Nanti Iya, Masih banyak kok poin-poinnya. iya, nanti aja teruskan. Supaya dibatasi aja itu. Tadi yang mau melapor silakan laporkan. Monggo, dilanjut Bang Andi. Mbak Sifana Bang tuh, Slayer. kesempatan dulu. Ada lagi Ukti Sifana? Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mengungkapkan kebenaran, mereka malah menyerang kita. Padahal sebenarnya kan kita itu cuma mengungkapkan kebenaran gitu. Malah dibilangnya seperti saya aja dikatakan penipu, seperti itu kan, memelintir ayat gitu. Padahal kan saya memelintir ayat di mana? Saya cuma mengungkapkan kebenaran di Bible yang ada di Bible mereka itu, ya kan? Ternyata banyak ayat-ayat seperti itu, bukannya menghujat, bukan. Malah saya diserang, dibilang penipu lah, dibikin video reaction video saya seperti itu kan. Dibacakan apa yang tertera di teks itu kan? Iya, jadi di video saya itu di reaction kan dibilang katanya saya ini ibu-ibu ini mu'alaf ini penipu katanya, memelintir ayat katanya gitu kan. Terus katanya ya seperti itulah, jadi foto saya tuh dipasang di thumbnail itu kan udah pencemaran nama baik, udah menyerang personal. Saya nggak pernah menyerang personal mereka kan, secara personal saya cuma mengungkap kebenaran gitu loh. Justru kalau saya mau bisa melaporkan mereka gitu loh. Itu udah pencemaran nama baik. Saya nggak pernah mencemarkan nama baik orang di dalam konten saya gitu loh. Jadi mereka itu sebenarnya ketika dikasih tahu kebenaran, mereka malah menyerang personal gitu loh. Malah bilangnya malah menyerang umat Islam gitu kan, mau melaporkan channel Muslim. Justru mereka yang menyerang kita duluan gitu loh. Bukannya kita yang menyerang mereka menyerang kita cuma mengungkapkan kebenaran. Seperti itu Bang Slayer. Dilaporin kita nanti debat di pengadilan biar disiarin TV nasional, apa sih takutnya juga, kita kan pakai dalil, nggak asumsi kayak mereka. Biarin aja. Takut Uni, saya mah nggak pernah takut. Justru kan karena saya cuma mengungkap kebenaran dari ayat-ayat mereka. Saya kan nggak menjelek-jelekan agama mereka kan. Nggak bilang, oh agama sesat tuh jangan masuk agama Kristen. Misalkan kan saya nggak gitu. Saya cuma bilang, oh di Bible mereka tuh ada ayat-ayat seperti ini, ya kan? Saya kasih tahu ayat-ayatnya. Tapi mereka bilang, wah memelintir ayat di mana gitu loh. Ya kan? Lucu gitu. Jadi kalau dipikir-pikir tuh lucu gitu. Ya, seperti itu aja Bang. Lanjut dulu Slayer. Ini videonya Slayer. Ya Uti, ya mereka begitulah. Makanya kita mesti maklum karena mereka kan disebutnya domba, sedangkan kita khalifah. Jadi ada perbedaan dalam cara berpikir dan melihat kitab suci. Nah, kita lanjut nih sekarang nih. Kita rangkum-rangkum aja ya karena banyak poin-poin penghujatan yang terjadi di channelnya Fatimah Sedekah. Sebelum kita putar ke sana, ini ada yang mesti dibahas dulu. Kita mau main data-data. Oke, kita main data-data sekarang. Perhatiin di sini Tritung, ya. Lu bilang bahwa bokernya Islam itu nggak beradab. Sekarang perhatiin ini ya, perhatiin orang-orang Yunani zamannya Yesus dan orang-orang Romawi di zamannya Yesus. Dalam Rasulullah itu selain kita mesti buang hajat itu tertutup, jangan diusahakan terbuka. Perhatiin di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah dua orang laki-laki pergi ke tempat buang hajat dalam keadaan membuka aurat keduanya, lalu bercakap-cakap karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci demikian. Dan ini hadis ini ya, Abu Daud nomor 14, lalu kemudian diperkuat juga oleh hadis riwayat Imam Ahmad nomor 10884. Janganlah dua orang laki-laki masuk ke dalam WC saling membuka aurat kemudian berbincang-bincang karena sesungguhnya Allah membenci hal yang demikian. Tapi ini sosialnya Yesus dan orang-orang Helenistik zaman itu, perhatiin di sini. Ini ya ancient Greek toilet. Ini berarti kehidupan orang-orang Yunani di tahun 1 ke belakang dan ke depan setelahnya. Perhatiin. Ini WC umum.
Ancient Greek itu apa Bang Slayer, maaf? Oh, Yunani purba. Lihat, Oke. lihat ini WC lu nih, ini WC lu. Lu lihat, ini airnya cuma segini. Tempat airnya cuma segini. Dan ini tempat air, wallahi nggak dipakai buat cebok, Tritung. Nggak dipakai buat cebok. Kalian cebok nggak pakai air. Nggak percaya? Gua kasih datanya. Ini history.com ya. Nih, lu perhatiin di sini. Nah, jadi ada communal sponge. Jadi tahu nggak buat sikat WC, Ikhwan Fillah, sikat WC. Nah, cuma zaman Yunani itu dibuat lebih lembut dan itu dipakai untuk cebok. Namanya tersorium. Yang menarik ini alat buat cebok itu dipakainya komunal. Apa itu komunal? Dipakai berjamaah. Jadi kalau udah orang cebok itu dicuci terus dipakai orang lain buat cebok lagi. Yang kayak gini kalian bilang adab, kenapa nggak kalian lakuin tuh? Orang-orang Yunani dan Romawi di zamannya Yesus. Karena Yesus nggak pernah ngajarin cebok. Sama seperti hukum nikah dan hukum aurat, Yesus ngambilnya kemana? Ke berhala Romawi dan Yunani. Yesus nggak ngajarin yang seperti itu. Kalian belajar pakai air itu karena kalian berada di mayoritas muslim di Nusantara. Dan kalian mengikuti hal tersebut, budayanya begitu. Nah, ketika kalian mengikuti budaya kami, malah kalian menusuk kami dari belakang. Kan lucu ini Tritung sini. Emang ini kaumnya ahli makar kalian itu ya. Terus kalau misalnya nggak pakai busa yang seperti itu ya Tritum, perhatiin. Ini pakai pecahan genteng. Pesoy. Pieces of pesoy. Apa itu pesoy? Pesoy itu pecahan genteng. Pecahan genteng dipakai buat cebok Tritum. Masih nggak percaya? Nih gua kasih. Ada di sini ya. Salah. Ada di nih, lu lihat nih pesoy itu apa? Pesoy Greek. Sah. Nah, ini nih. Nih, buat ceboknya nih. Cebok zaman Yesus tuh pakai pecahan genteng. Jangan bilang batu, pesoy itu pecahan genteng. Nanti dijelasin lagi oleh ilmuwan di mana ada bercak-bercak darah di pesoy itu. Dan ketika orang-orang Yunani ceboknya begini, sangat lumrah terjadi orang-orang Yunani itu mempunyai penyakit apa? Wasir, war. Ini Tuhan lu. Yang kayak begini mau menghujat Islam. Pelajari sejarah itu. Bang Slayer. Yes. Saya tunjukkan di Bible mengenai buang hajat. Nggak ada disuruh cebok, Bang. Coba Stasugi, beri sebelum kita lanjut. Di dalam Ulangan 23 ayat 12 sampai ayat 14. Di luar perkemahanmu itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbun kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat suatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Jelas sekali ya di Ulangan 23 ayat 12 sampai ayat 14. Nggak ada disuruh cebok, Bos. Cuma disuruh menginjak, menguruk tai. Karena Tuhan berjalan-jalan di tengah kemahmu. Takut menjadi tai. Pak De, berapa? Ayat berapa? Ulangan 23 ayat 12 sampai 14. Jongkok ya? Iya, Jongkok. tapi nggak disuruh cebok di situ. Ya, mereka Sebab ngejek-ngejek Tuhan, baginda bentar, Rasulullah bentar, jongkok. Ternyata di Bible-nya juga jongkok ternyata ya. Bentar nih. Nah, di sini Tuhan berjalan-jalan di tengah-tengah kemah. Tainya dihuruk supaya tidak terinjek. Aduh, jangan diketawain, nanti disangka ngehujat tuh. Iya, jauh-jauh, coba jauh-jauh. Trupsin. Beri. Silakan, Gurunda. Mohon supaya dalil-dalil seperti ini Bang nggak usah dimunculkan, itu enggak baik. Saya minta tolong dibacakan aja 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Makan minum tai. Jangan ketawa semua. Jangan ketawa. Kalau jangan ketawa, yang ketawa di mute. Cuma
Ayo, Dua buka Raja-Raja ayatnya. 18 itu ya kalau nggak salah ya 27. Baiklah, saya juru akan minum bacakan. agung, dengar Coba, baik-baik ya, bentar. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan taiknya dan air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Aduh, mual perutku. Ini yang dari Tuhan tuh kayak begitu, yang diajarin. Baiklah juga saya bacakan Yehezkiel Bang 4, Andi, 12 sampai 13. Ya. Bang Andi, jadi yang tadi itu yang dibacakan sama Bang Sugi nggak cebok ke tembok ya? Ya, itulah. Nggak cebok tapi kotorannya dimakan ya Bang? Dimakan. Wah, mantap, mantap. Sangat Mantap, ajaran Bang. kasih itu. Kasih Betul. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikian mereka akan memakan rotinya najis di sana. Begitu. Jadi roti dibakar di atas kotoran manusia yang kering. Aduh, joroknya. Itulah yang disebut kitab suci itu yang kayak begitu gitu. Sangat detail dalam menjelaskan kekotoran. Nah, sangat detail mereka itu. Lanjut ya sekarang Ivan Villa, kita akan rangkum aja. Pertama ini ada di 10:17 di mana si Fadilah masih ada nih satu nih. Beri. Rebuslah dan makan anak laki-lakimu gitu. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Raja-Raja 6:28-29. Ya. Enak nggak ketika kita langsung main baca gitu kan tanpa melihat konteks-konteksnya? Enak nggak terhitung segituin? Kalian nggak tahu rasanya enak nggak enak karena kalian ini Yesaya 53 ayat 6. Orang-orang tersesat seperti domba. Itulah kalian. Kalau untuk kami yang kayak gitu-gitu itu nggak sangat sangat tidak mengedukasi yang